Iya, Fiorentina semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Liga Serie A usai kalah oleh tamunya Hellas Verona. Sedangkan di pertandingan lain, Inter Milan yang sukses mengalahkan Genoa kali ini merebut tahta klasemen sementara Liga Serie A. Seperti apa rekapan pertandingan Liga Serie A pekan ke-15 dan jelang pertandingan Liga Serie A match week ke-16 atau pekan 16. Oleh sebab itu jangan kemana-mana ya. Yuk kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo tifos sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya kalian para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, pada kesempatan kali ini di segmen pertama kita akan membahas rekapan dari hasil pertandingan Liga Serie A match week ke-15 atau pekan ke-15 begitu ya. Ada beberapa pertandingan yang bisa kita bahas diskusikan sama-sama. Yang pertama yaitu pertandingan antara tim papan bawah yaitu Fiorentina menghadapi Hellas Verona begitu ya, dimana Fiorentina yang berusaha untuk mengejar kemenangan pertamanya di musim ini akhirnya gagal kembali kandas usai gol dari Gif Orban di menit 90+3 ya, di menit extra time atau injury time, membuyarkan rencana atau keinginan Fiorentina untuk bisa meraih kemenangan atau minimal hasil imbang di hadapan pendukungnya sendiri seperti itu. Dan tentu saja dengan kalian ini membuat Fiorentina semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Liga Serie A dengan hanya memiliki 6 poin dari 15 pertandingan. Wah, ini parah banget sih. Ini poin yang terendah yang pernah dimiliki atau dirasakan oleh Fiorentina ya sepanjang berada di Liga Serie A. Dan sebenarnya kalau bicara jalannya pertandingan secara penguasaan bola gitu ya atau possession ball, Fiorentina lebih unggul dibandingkan Hellas Verona. Akan tetapi ya Hellas Verona bisa efektif dan efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada. Ketika melakukan serangan counter attack, mereka bisa memanfaatkannya gitu dengan baik dibandingkan Fiorentina. Di satu sisi Fiorentina banyak melepaskan tembakan ke arah gawang Hellas Verona, namun dia gagal untuk berbuah gol. Bahkan gol yang diraih oleh Fiorentina pun itu merupakan gol bunuh diri gitu ya dari pemain Hellas Verona, sehingga hasil ini membuat Verona bisa meraih kemenangan ketiganya dan membuat mereka ya setapak demi setapak bisalah untuk keluar dari zona degradasi seperti itu. Ya tentu akan jadi PR besar bagi skuad Vanoli untuk berbenah diri, dan sampai dengan saat ini sih menurut berita yang beredar pun Vanoli masih dipertahankan ya untuk tetap menjadi allenatore dari Fiorentina seperti itu. Kemudian di pertandingan lain yang menarik juga adalah AC Milan menghadapi kuda hitam di musim ini yaitu Sassuolo seperti itu ya. Sassuolo yang lebih unggul terlebih dahulu dalam pertandingan kali ini sempat berbalik keadaannya oleh gol pemain muda berbakat AC Milan ya, Davide Barzagli dengan mencetak 2 gol yang luar biasa. Akan tetapi kemenangan ini sirna ketika Laurente dengan permainan 1-2 yang luar biasa baik menurut gua akhirnya membuyarkan kemenangan AC Milan seperti itu. Dan sempat ada ya intrik ya di akhir pertandingan ketika harusnya Sassuolo bisa mendapatkan penalti, tapi wasit memutuskan itu bukan sebuah penalti seperti itu. Dan ya kalau kita berbicara jalan pertandingan sebenarnya ya sedikit lebih dominan oleh AC Milan ya secara penguasaan bola atau ball position. Jumlah tembakan pun lebih banyak, dia tidak terlalu dominan. AC Milan melepaskan tembakan ke arah gawang Sassuolo seperti itu. Tapi overall ya Sassuolo bermain dengan baik, bisa bertahan dengan baik juga gitu ya, dan mampu memberikan serangan-serangan kejutan-kejutan ketika menghadapi AC Milan. Dan hasil imbang ini akhirnya membuat AC Milan untuk sementara harus lengser dari posisi mereka di puncak klasemen Liga Serie A ya, karena di pertandingan lain sepupunya atau lawan sekotanya yaitu Inter Milan sukses untuk meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Genoa. Yep, Inter sukses meraih poin penuh di kandang Genoa usai Jan Bisek dan juga Lautaro Martinez mencetak gol di babak pertama ketika menghadapi Genoa. Asa Genoa muncul saat Vitinha mencetak gol di menit ke-68, akan tetapi sampai akhir pertandingan Genoa tidak mampu untuk menambah golnya gitu ya, atau minimal untuk mendapatkan hasil poin 1 lah untuk mereka bisa bawa seperti itu. Dan ini menjadi kekalahan pertama bagi skuad dari Daniele De Rossi ya sepanjang Daniele De Rossi memegang Genoa. Dan sepanjang pertandingan ya
kita bisa tahu ya, kalau teman-teman tifosi sepak bola menonton, Inter begitu mendominasi jalan pertandingan, mendominasi possession ball sampai dengan 60% dibandingkan Genoa. Bahkan jumlah tembakannya pun luar biasa, sampai 18 tembakan berbanding 5. Itu menunjukkan bahwa benar-benar Inter Milan ya menguasai jalannya pertandingan dan juga menguasai serangan demi serangan di dalam pertandingan kali ini menghadapi Genoa. Namun ternyata hanya 2 gol yang bisa berbuah atau bersarang ke gawang Genoa. Dan kemenangan ini yang seperti gua singgung di sebelumnya, akhirnya mengantarkan Inter Milan untuk sementara kembali kembali ke tahta klasemen Liga Serie A, seperti itu. Kemudian pertandingan seru lainnya, atau boleh dikatakan menjadi big match begitu ya bagi para pecinta penikmat Liga Serie A, yaitu antara Bologna melawan Juventus. Kedua tim yang berjuang untuk bisa masuk ke 4 besar, atau sekarang ini ya di 5 besar dulu gitu ya. Akhirnya dimenangkan oleh Juventus usai gol tunggal dari Cabal yang masuk sebagai pemain pengganti, dan tidak lama ya, sekitar 2-3 menit akhirnya dia mencetak gol kemenangan bagi Juventus, seperti itu. Dan secara keseluruhan ya kedua tim bermain cukup berimbang ya. Tidak ada yang terlalu mendominasi baik itu penguasaan bola ataupun juga secara jumlah tembakan, ataupun juga terlalu menyerang ataupun terlalu bertahan. Cukup berimbang lah kedua tim bermain dalam pertandingan kali ini, seperti itu. Namun pembedanya ya tadi, dari Cabal dia mampu mencetak gol kemenangan bagi Juventus, seperti itu ya. Alhasil dengan kemenangan ini tentu saja mendongkrak ya posisi Juventus, akhirnya naik ke posisi 5, melengkapi atau melewati Bolonya, seperti itu. Dan ya, di pertandingan lainnya yang bisa kita bahas adalah kekalahan yang ironi dari Napoli menghadapi Udinese ya. Kalah tipis mereka bermain di kandang Udinese dengan skor 1-0 saja ya, usai gol dari Jurgen Ekkelenkamp di babak kedua ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa juga gol yang dilayangkan atau dimasukkan oleh Udinese, tapi ya akhirnya tidak disahkan karena keputusan VAR ya. Ada 2 atau 3 gol seperti itu. Ini menunjukkan efektivitas dari Udinese dalam melancarkan counter attack menghadapi Napoli, karena sebenarnya secara penguasaan bola Napoli sangat dominan gitu ya dengan 62%. Akan tetapi kembali penyakit yang kita lihat ketika menghadapi Benfica ataupun di pertandingan Liga Serie A sebelumnya, mereka seperti kesulitan untuk membangun serangan atau build up serangan attack mereka dan menembus pertahanan lawan, seperti itu. Karena total dari jumlah tembakan yang dilayangkan oleh Napoli pun hanya ada 7 berbanding 18 yang dilayangkan oleh Udinese gitu ya. Entah ada sesuatukah yang terjadi dengan kemampuan visi dari para pemain Napoli, terutama para gelandangnya gitu ya, maupun juga pemain sayapnya dalam membangun serangan ataupun menciptakan peluang. Dan sepertinya Højlund mulai kesulitan untuk bisa menciptakan gol demi gol di setiap pertandingan gitu ya, dibandingkan ketika awal-awal musim bermain untuk Napoli, terutama pasca pertandingan internasional atau jeda internasional. Kita lihat Højlund masih seperti kesulitan, meskipun dia juga sempat mencetak gol tapi tidak konsisten, seperti itu. Dan kekalahan Napoli ini yang membuat dia harus turun ke peringkat ketiga, dan membuat dia harus berjuang lebih keras lagi untuk nantinya bisa bersaing menghadapi duo kota Milan, yaitu Inter dan Milan, yang saat ini berada di posisi pertama dan kedua. Pastinya ini menjadi hasil yang tidak memuaskan bagi Antonio Conte. Harus banyak dibenah, mungkin bukan dari pemainnya tapi dari strategi yang harus dia terapkan gitu ya, atau dia gunakan untuk bisa meraih kemenangan di pekan saja, di pekan ke-16, seperti itu. Nah, di segmen terakhir, segmen yang kedua, yaitu jelang pertandingan persiapan pertandingan Liga Serie A Match Week ke-16 ya, atau pekan ke-16 di akhir pekan ini. Ada beberapa pertandingan yang tentunya menarik untuk kita saksikan. Yang menjadi big match-nya yaitu adalah pertandingan antara Juventus menghadapi AS Roma. Penuh dengan emosional, itu syarat dengan emosional, dengan histori, dengan kisah-kisahnya ya. Tentu ini menjadi pertandingan yang nggak bisa kita lewatkan, terutama para Juventini maupun juga Romanisti gitu ya, untuk melihat kiprah kedua tim ini. Apalagi mereka berjuang bisa bersaing di papan atas ya, minimal di 4 besar, karena posisinya saat ini berbeda 1 rank, di mana Roma peringkat ke-4, Juventus peringkat ke-5, seperti itu.
Lalu ya paling itu sih yang menjadi pertandingan yang menarik. Mungkin tantangan yang akan dihadapi oleh AC Milan ketika menghadapi Como. Kedua tim dengan strategi atau cara permainan yang berbeda ya. Como lebih cenderung untuk bermain attacking atau menyerang, sedangkan AC Milan yang cenderung bertahan. Nah, di sini akan diuji siapa yang lebih baik gitu ya. Kalau menghadapi Inter, Como benar-benar kewalahan menghadapi serangan dari Inter Milan, counter attack-nya. Nah, bagaimana menghadapi AC Milan seperti itu. Dan ya pertandingan ini nantinya di match week ke-16 akan terpisah, dalam artian ada pertandingan yang dilangsungkan di tanggal 21 Desember dan tanggal 22, sedangkan sisanya 4 pertandingan itu akan dilangsungkan nanti di bulan Januari tanggal 15 dan tanggal 16. Jadi cukup unik nih pertandingan match week ke-16 atau pekan ke-16 ini. Jadi akan terpisah di 2 waktu ya, maksudnya di akhir Desember ini dan juga nanti di awal Januari, terpotong oleh libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau di Liga Serie A masih cukup kental ya untuk waktu libur season di Natal dan Tahun Baru bagi para pemain dan juga klub seperti itu. Itu aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikannya. Jangan lupa untuk like dan share videonya jika kalian suka. Bye bye, thank you semua.